Kami sesama wartawan. Iya, iya, iya. Ini sebenarnya perbincangan para wartawan. Iya, Ya. iya, Tetapi wartawan itu kan, Mas BAM, dituntut tajam intuisinya. Iya, iya. Apa yang Anda katakan tadi seharusnya punya bukti. Iya, betul. Tetapi kan sebelum bicara bukti, intuisi itu kan pasti berdasarkan data dan informasi yang berkembang selama ini. Betul. Emangnya Pak Jokowi itu ngubek-ngubek gitu loh? Ya, tapi kan ada beberapa ya kebiasaan gaya kepemimpinan yang kita bisa lihat setelah Pak Jokowi hampir 10 tahun berkuasa. Salah satu yang sering disebut teman-teman wartawan kan dia nggak pernah mukul pakai tangan sendiri. Ya, ada bahasa Jawanya itu ya, pinjem tangan orang. Mabok silih tangan. Nah, terakhir ini banyak pembicaraan narasi mengatakan kelihatannya tangan hukum yang paling sering dipakai belakangan ini. Ini lucu, tadi pagi saya nonton acaranya Uni Lubis. Rupanya dia bikin survei 2000-an lebih orang ya. Tanya, menurut mereka itu apa yang menyebabkan Pak Erlangga mundur? Apa karena untuk stabilisasi, untuk menjaga keutuhan partai, lalu untuk cari hidup enak, ya kan? Kan harus ada gitu. Atau karena ada masalah ancaman hukum. 90% lebih mengatakan ancaman hukum. Mereka ini kan bukan orang bodoh. Mereka lihat nggak ada kok naga-naganya Pak Erlangga itu, kecuali bahwa tahun lalu 23 Juli dia sempat diperiksa lebih dari 12 jam. Dan kita semua wartawan tahu bahwa itu betul-betul memukul dia dalam kasus minyak goreng. Iya. Itu pemanasan kali ya. Dan itu memang mudah dimainkan karena sampai ke Mahkamah Agung itu dinyatakan bersalah. Bahkan hukumannya diperberat oleh Mahkamah Agung. Walaupun di antara gosipnya juga ada alasan kenapa Hakim Agung tersebut memberikan hukuman jauh lebih berat ketimbang yang diputuskan di pengadilan di bawahnya ya. Dan itu semua menunjukkan memang politisasi, bahkan mungkin juga perdagangan hukum itu marak. Itu salah satu dari nawadosa ya. Bahkan Pak Yusuf Kala aja sampai mau jadi saksi untuk beberapa kasus karena dia melihat tidak ada korupsinya. Tapi tetap saja orang divonis berat. Nah, ini kan hal yang sama bisa dilakukan oleh penguasa yang baru kepada siapapun musuh-musuhnya. Bahkan termasuk kita-kita. Makanya saya ngomong ini karena saya takut digituin gitu loh. Jadi lebih hati-hati ya. Bukan, kita harus bicara terang benderang gitu ya. Supaya orang tahu apa masalahnya gitu. Artinya kalau hukum saja bisa dijadikan tangan oleh penguasa, Bang Don, kemana kita bisa berharap? Dan saya berani bicara gitu karena saya pernah 6 bulan jadi anggota tim reformasi percepatan hukum, bertemu dengan semua orang-orang aktivis hukum, dan kita bicarakan berbagai kasus termasuk mafia tanah dan sebagainya ya.